kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua. Terima kasih untuk keluarga besar PKB dan NU yang mengundang kembali. Dan Gus Ami, kenalkan dari jarak jauh saya Bagindo Togar, dan juga saya hormati juga yang para budayawan, juga para media dan lain-lain. Dan ada sahabat saya, Pranasoe ini atau Nanan ini, juga sahabat saya sama-sama kuliah, cuman saya junior beliau. Dia 86, saya 84 gitu. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ini persoalan ketika Gus Ami ini membuat tagline ataupun main isunya tentang politik kesejahteraan, saya pikir soal lain itu Pak Gus Ami. Karena domain saya mengamati. Saya anggap persoalan Undang-Undang Nomor 23 2014 atau Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 itu nanti sisi lain lah isunya, ataupun dalam sisi yang berbeda lah, dalam waktu yang lain lah dibicarakan. Sebab itu kalau untuk dari segi implementasi tentang undang-undang itu, Nanan lebih tahu, dan yang lain-lain kawan-kawan yang di DPRD lebih tahu. Tapi saya melihat di sini ketika beberapa waktu terakhir saya sering diminta begitu maraknya marketing politik dilakukan oleh para tokoh-tokoh partai politik. Bahkan ketika waktu diawali Mbak Puan, banyaknya muncul balihonya, kemudian disusul oleh Gus Ami juga, ada Pak Erlangga dan lain-lain, bertubi-tubi saya ditanya wartawan, persoalan marketing politik ini. Bagaimana respon saya? Bahkan di terbit hari ini juga ada di Tribun. Saya bilang begini, ini persoalan marketing politik. Tapi kalau melihat apa yang dilakukan oleh Gus Ami sore ini cerdas. Maaf, saya nggak suka muji sebenarnya. Saya suka ngeritik sebenarnya. Tapi wanita ini cerdas. Ini dimulai dengan Gus Ami mendengar. Saya pikir ini dibalik Gus Ami mendengar ini ada yang lain. Ini next apa? Setelah mendengar apa? Melihat. Setelah melihat apa? Menjawab mungkin kan? Atau itulah tahapan. Itu sebenarnya dalam komunikasi politik itu sepertinya tepat. Diawali dari mendengar dulu. Nah ini nggak dilakukan oleh tokoh-tokoh politik lain di tingkat nasional, apapun di tingkat regional, apapun tingkat lokal. Sebagai pengamat saya melihat di situ. Saya merasa mengamal ini bagus. Mudah-mudahan nggak bocor ke Golkar atau ke PDIP nih. Kan tadi tiru-tiru dari partai lain ini. Ya kan? Ini ide bagus loh Gus Ami. Ya dalam komunikasi politik ini hal-hal yang bagus. Jadi menurut saya kalau persoalan-persoalan menyerap aspirasi ini lebih pintar kok Anthony Zuzar lebih tahu menyampaikan ke Gus Ami atau yang lain-lain, atau Nanan yang paling sebagai pelaksana ataupun kepala daerah kan gitu. Tapi bagaimana marketing politik ini dikemas dengan baik. Ketika saya lihat tadi, begitu Gus Ami membuka prolognya, saya pikir dengan kapasitas, saya mungkin lebih tua dari Gus Ami, tapi melihat runtut berpikir ini sistematis. Saya khawatir di PKB, apakah cuma Gus Ami yang punya seperti ini? Kalau Gus Ami akan memudahkan Gus Ami meluncur ke apakah RI1 apa RI2 berikutnya, perlu Gus Ami tidak bisa sendiri. Gus Ami harus menyiapkan kapabilitas seperti Gus Ami paling tidak untuk 34 provinsi. Kalau mau smooth ya, mau flus untuk menuju target-target politik berikutnya, tidak bisa Gus Ami sendiri. Ini pengamatan saya, begitu runtutnya cara Gus Ami mengantar dalam pengantar ketika menyampaikan katakanlah tadi keynote speech tadi, ini bagus. Apakah banyak seperti Gus Ami di PKB? Mudah-mudahan banyak ya, ada 34 provinsi paling tidak. Kalaupun nanti di 570 kabupaten kota harus ada seperti Gus Ami. Sehingga Gus Ami tidak sendirian ketika untuk mencapai target-target politik tadi. Nah, jadi menurut saya kalau untuk isu tentang persoalan otonomi daerah itu kita lain waktu lah, Gus Ami bicara itu spesifik lah waktunya. Tapi saya mengerti bahwa acara ini adalah bagian brand atau mengemas Gus Ami Goes to 2024. Terlepas RI1, RI2. Nah, marketing politik ini perlu di breakdown lagi dan diawali dengan kata mendengar. Next, melihat. Ketiga, menjawab. Nah, ini kawan-kawan PKB harus paham. Yang di daerah-daerah, kami yang pengamat dan lain-lain ini, ya siap-siap aja kalau mau diajak, alhamdulillah. Kalau tidak diajak, bakal kami kritik. Kira-kira lah itu kan. Ya Nanan. Nah, kami sama di tradisi di kalangan alumni PSIM ini Pak,
memuji dan mengkritik sama ringannya. Nah, jadi biasa, Be. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pengamat, ini paling suka saya sama pengamat ini. Semuanya jadi indah ini kalau di mata pengamat. Indah dalam artian enak dikritik atau enak disalahkan atau enak dibenarkan. Luar biasa, saya ucapkan terima kasih. Ini menjalankan tugas saja, saya ini mendengar supaya saya punya potret yang clear tentang Sumatera Selatan ini, Pak Bagindo Togar ini. Terima kasih masukan-masukan pentingnya. Memang starting untuk mencari pola baru ini sudah lama, harus kita lakukan. Kalau kita nggak cari pola baru dalam semua kehidupan kita, termasuk proses politik, proses demokrasi, cara kerja pembangunan, nanti kita dievaluasi oleh keadaan yang sulit. Orde Baru aja memang cukup lama, 32 tahun baru dievaluasi. Sekarang karena subjek pelaku politik itu efektif, karena ada sosial media, karena ada era teknologi informasi, maka kalau nggak pinter-pinter semua mengelola atau mencari, artinya apa? Kita harus berubah terus-menerus. Berubah terus-menerus. Kalau nggak berubah terus-menerus digulung oleh keadaan. Ini nasihatnya untuk teman-teman, ini untuk Ramlan, Holdan dan kawan-kawan. Ini nasihat yang disampaikan oleh Pak Bagindo Togar dan kita semua. Ayo kita berubah. Kalau nggak berubah digulung keadaan. Apalagi kita kekuatannya tanggung tengah, ini belum mainstream ya. Paling enak jadi kekuatan mainstream kayak PDIP itu, mainstream. Nah, kalau satu hari kalau kita jadi mainstream juga harus sudah siap kayak apa mainstream yang dibangun itu. Saya kira hanya satu, berubah. Kita harus terus berubah, tidak mungkin tidak harus berubah. Saya kira itu ya. Tadi siapa lagi yang belum saya komentari? Sudah semua ya.